Listio Sigit, Pak Kapolri, ya kita merasa shock lah, kok bisa begitu, apa motif? Nah ini tadi kami tanya, ada rekan wartawan di Jakarta nanya, motifnya kita bersabar. Nah, FS ini terancam hukuman mati. Harapan apa dengan FF sendiri dengan kasus ini gimana? Itu kami serahkan aja sama pengadilan dan penegak hukum yang lainnya. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabar Eskrim selaku tim penyidik dan juga beberapa hal. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengulas tentang peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua. Tim Propam, tim Irsus dan tim Propam saat ini sedang mendalami apakah mereka sadar ataukah atas perintah, sehingga ini yang kemudian nanti kita putuskan apakah dia masuk pidana atau etik. Jadi ini akan kita sampaikan di berikutnya. Silakan. Tadi sudah saya jelaskan, penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah saudara FS dengan menggunakan senjata milik saudara Brigadir R. Terkait dengan apakah FS ikut menembak, ini sedang dilakukan pendalaman karena ada beberapa pendalaman terkait dengan saksi, kemudian bukti saintifik
yang sedang kita dalami, dan kemudian yang digunakan untuk melakukan penembakan ke dinding adalah senjata milik saudara J. Jelas ya? Saya kira cukup. Saya kira ini sifatnya sangat teknis dan menjadi materi bagian oleh penyidikan yang nanti akan dipertanggungjawabkan ke pengadilan ya. Jadi supaya semuanya nanti terang benderang pada saat proses di persidangan. Namun paling tidak secara garis besar apa yang menjadi pertanyaan publik selama ini tentunya sudah kita jawab terkait dengan posisi Irjen FS saat ini dipatsuskan di Rutan Brimob. Tentunya setelah penetapan tersangka akan ditahan dan nanti akan diputuskan oleh tim apakah ditahan di Rutan Brimob atau tempat yang lain. Nanti akan diputuskan setelah pemeriksaan beliau sebagai pemeriksaan FS sebagai tersangka. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam sangkaan pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Berikut pernyataan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Junto 5556 KUHP cukup tinggi karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri. Oleh karena itu Baradae ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak-menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 5556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya di. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Dari itulah pemeriksaan Riksus, karena sudah ada unsur pidananya, maka kita limpahkan kepada Barreskrim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Termasuk juga kepada Bribka RR pada saat dilaksanakan pemeriksaan khusus juga demikian.
adanya dugaan tindak pidana maka juga kami limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di keluarga Brigadir Nofriansyah, Yosua kaget dan tidak menyangka bahwa otak di balik kematian anaknya adalah Irjen Verdi Sambo. Keluarga mengaku selama ini Irjen Sambo dinilai baik dan perhatian kepada Brigadir Yosua. Pihak keluarga juga berterima kasih kepada Kapolri dan menyerahkan kasus ini kepada pihak penyidik. Kemudian ada juga Eliezer turun dari tangga, dia melihat. Kami dari awal tidak menduga, soalnya anak kita almarhum tidak pernah menceritakan soal pahit-pahitnya di tempat Pak Verdi selama 2,5 tahun dia ikut Pak Verdi. Jadi kami sangat terkejut waktu pertama kali mengetahui anak kita sudah meninggal, kejadian di rumah Pak Verdi itu. Ternyata begini sudah terang benderang ini diumumkan oleh Pak Listio Sigit, Pak Kapolri. Ya kita merasa shock namanya, kok bisa begitu, apa motif? Nah ini tadi kami tanya, ada rekan wartawan di Jakarta nanya, motifnya kita bersabar. Nah, FS ini terancam hukuman mati. Harapan abang dengan FF sendiri dengan kasus ini gimana? Itu kami serahkan aja sama pengadilan dan penegak hukum yang lain.